Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim Maulana Akbar, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Prodi MBS Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mewawancarai seorang dewan asatidz Pondok Pesantren Al-Hidayah Cisadap, yang mana beliau akan menjelaskan tentang mati syahid. Bagaimana pembahasannya? Ikuti terus Muslim Maulana Akbar. Baik rekan-rekan, saya telah berada di Pondok Pesantren Al-Hidayah Cisadap, dan di sebelah kiri saya terdapat narasumber yakni Fahmi Ahmad Fauji SPD, yang mana beliau adalah salah satu dewan asatidz Pondok Pesantren Al-Hidayah Cisadap. Baik, langsung saja Fahmi, bagaimana sih Islam mendefinisikan mati syahid? Oke, untuk mati syahid apabila dikaji secara leksikal atau etimologi secara bahasa itu diambil dari kata syahida atau saksi artinya. Nah, apabila kita kaji secara terminologi bisa dikatakan bahwa mati syahid itu adalah mati dengan adanya persaksian Allah. Sehingga orang yang mati syahid ini bisa kita definisikan bahwa orang yang mati disertai dengan persaksian Allah. Dalam hal apa? Dalam hal perjuangan mereka memperjuangkan agama Allah. Sehingga nanti bahwa yang dimaksud dengan mati syahid itu adalah di antara jenis yang paling dominan adalah orang yang mati karena berjuang memperjuangkan agama Allah. Nah, itu secara definisi dalam Islam. Oh iya. Terus apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang agar dianggap dengan mati syahid? Ya, untuk mati syahid sendiri ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kriteria-kriteria orang mati syahid. Ada dalam suatu hadis Rasul dikatakan bahwa orang yang mati syahid itu adalah memiliki 5 kriteria atau 5 jenis. Ada juga dalam penjelasan kitab yang lain seperti kitab-kitab Al-Azkar An-Nawawi dan lain sebagainya. Mati syahid itu juga banyak jenisnya, tapi bisa kita simpulkan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah mati syahid dunia akhirat. Jadi jenis pertama yang mati syahid dunia akhirat. Siapa yang mati syahid dunia akhirat? Adalah mereka yang mati dalam kecambuk peperangan memperjuangkan agama Allah. Jadi peperangannya dispesifikan peperangan memperjuangkan agama Allah. Jadi kalau peperangan tidak memperjuangkan agama Allah tidak dikatakan syahid. Antar supporter bola misalnya kan, itu tidak dikatakan syahid itu, walaupun mati-matian sampai meninggal. Ada juga kategori atau klasifikasi yang kedua itu adalah mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat itu isinya adalah orang yang mati ketika berjuang di jalan Allah tapi bukan peperangan. Misalnya para pencari ilmu atau orang yang sedang mencari ilmu, para santri begitu, yang sedang mengkaji ilmu agama Allah, memperjuangkan agama Allah tapi tidak di medan peperangan kecambuk. Kemudian yang ketiga ada syahid dunia. Syahid dunia itu adalah orang yang meninggal karena beberapa sebab. Di antara yang pertama karena wabah, adanya wabah. Kemudian yang kedua karena mengalami sakit perut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang tenggelam. Ya, yang tenggelam itu kategori syahid dunia. Itu berarti kriteria orang bisa dikatakan mati syahid. Terus apa sih yang menjadi motivasi seseorang untuk mencari mati syahid tersebut? Oke, dalam Islam mati syahid itu ditempatkan sebagai satu tujuan yang sangat luar biasa mulia. Sehingga Kanjeng Rasul mengatakan iskariman amut syahidan. Pilihan dalam Islam itu hanya 2, iskariman hidup dalam kondisi mulia atau mati dalam kondisi syahid. Itu hanya 2, tidak ada di tengah-tengah itu. Artinya bahwa ini adalah harga mati. Nah, apa yang dijanjikan bagi orang yang mati syahid dalam Islam, kita bisa melihat ada beberapa ayat yang mengkaji tentang itu. Misalnya ada surat Ali Imran, ada surat Fussilat yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu mendapatkan ampunan Allah. Kemudian mereka bergembira
di dekat Allah, kemudian mereka itu bal ahya dalam lafadznya, itu tetap hidup di dekat Allah walaupun di dunia mereka sudah meninggal. Artinya bahwa Islam memberikan sebuah keistimewaan bagi orang yang mati syahid. Ya, ada juga hadis Rasul yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu diampuni segala dosanya kecuali hutang. Itulah yang memotivasi orang menjadi mati syahid gitu. Berarti kalau ada orang yang mati syahid tetapi orang tersebut mempunyai hutang, tidak disebut mati syahid. Tidak diampuni dosanya secara penuh sampai hutangnya dibayar dulu. Jadi kalau misalnya orang mati syahid itu masih punya hutang 10.000, kalau belum dibayar dia belum mendapatkan balasan mati syahidnya, tapi kalau udah ada yang bayar itu baru mati syahidnya mendapatkan balasan mati syahid. Okay. Bagaimana pengaruh mati syahid terhadap kehidupan akhirat dalam ajaran Islam? Mati syahid ini tentunya memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, karena di akhirat kan nanti kita dipisah menjadi dua golongan, ada ahli surga dan ahli neraka gitu. Nah, dalam prosesnya kan kita mengenal udah lewati jembatan Shiratal Mustaqim dan lain sebagainya. Nah, orang yang mati syahid itu mendapatkan beberapa keuntungan, diantaranya ketika di padang mahsyar kita mendapatkan naungan aras sehingga tidak mengalami kepanasan. Kemudian ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim kita lewat dengan sangat cepat, kalbarki seperti kilat kan begitu. Kemudian nanti di Mahkamah Robbaniyah kita akan dibela oleh apa yang menjadi pakaian kita ketika berperang, bahwa saya saksinya orang yang berperang di jalan Allah gitu. Nah, kemudian akan mempermudah proses pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Itu yang berpengaruh tentunya mati syahid itu. Karena kan berarti mati syahid itu bukan suatu hal yang biasa ya dalam konteks Islam, ajaran Islam. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Mungkin itu saja rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nas'adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.